Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya Heru Putra. Kali ini saya ingin membahas tentang bandingkan hidup Anda 5 tahun ke belakang dengan Anda saat ini. Nah, tentu banyak orang yang memang ada yang hidupnya naik, ada yang hidupnya turun. Nah, itu tergantung dari apa gitu. Tergantung dari tindakan kita seperti apa. Apakah kita hanya berdiam diri atau terjebak di zona yang itu-itu saja, ya kan? Jadi coba teman-teman silahkan cek 5 tahun sebelumnya teman-teman masih seperti apa, ya kan, masih ngapain ya, terus kebiasaan teman-teman itu selama 5 tahun ke belakang tuh ngapain. Nah terus dibandingkan dengan hari ini, kira-kira ada kemajuan nggak gitu, kira-kira ada perubahan nggak dalam segi pola pikir, dalam segi kita ngobrol sama orang pun itu salah satunya, kira-kira ada perkembangan nggak di sana gitu. Kalau misalkan teman-teman tidak ada perkembangan sama sekali, atau bahkan mungkin hidupnya makin nggak jelas mau kemana arahnya, ada yang salah gitu. Ada yang salah di diri teman-teman ketika 5 tahun sebelumnya itu ngapain aja, ya kan? Jangan-jangan kita cuma buang waktu, ya kan? Jangan-jangan kita cuman ya ikuti arus, ikuti teman, ikuti tren yang saat itu terjadi, ya kan? Ya, akhirnya teman-teman nggak ada waktu untuk mikir masa depan mau jadi seperti apa gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau saya sendiri melihat dari 5 tahun sebelumnya dengan keadaan saat ini, tentu banyak sekali perubahan gitu kan. Banyak sekali perubahan yang cukup signifikan dalam diri saya maupun dalam lingkungan saya gitu. Ya mungkin teman-teman dulu sebelumnya pernah bergaul gitu, 5 tahun sebelumnya pernah bergaul, berteman dengan teman-teman yang mayoritas orang-orangnya itu mental-mental yang nggak bisa diomongin gitu. Udah tahu itu salah, tetap dilakukan. Ya mungkin teman-teman juga bakal salah satu dari mereka, ya kan. Bukannya kita makin maju, malah ya kita ikutin mereka terus. Jadi ini nanti akan saya bahas di video nanti gitu, tentang teman-teman Anda itu menentukan karakter Anda. Nah, kalau teman-teman semua nggak merubah, atau misalkan gini, hari ini teman-teman kira-kira berteman dengan siapa di lingkungan sekitar gitu? Apakah dengan pengangguran? Apakah dengan karyawan, ya kan? Apakah dengan ya sesama freelancer gitu yang masih ngontes atau yang masih di desain atau di font, silahkan. Kira-kira masih di situ nggak? Mana nih, ya kan? Kalau misalkan gabungnya sama orang-orang yang memang pengangguran, nggak pernah mikir masa depan mau gimana, ya mungkin teman-teman bakal sama percis. Dijamin sama gitu kan, gak bakal ada bedanya, karena yang dikumpulkan atau sehari-hari bertemu orang itu lagi kan, tidak ada perkembangan di sana kan. Jadi itu solusinya bagaimana, ya cari teman baru, cari teman lain, cari teman yang sehobi, seprofesi atau sevisi gitu. Lebih baik satu visi. Kalau misalkan teman-teman punya satu best friend gitu ya misalkan, nah ternyata visinya dia tuh sama dengan kita gitu, udah kita terdekati terus kita tukar pikiran sama dia ke depan mau gimana, mau ngapain aja, ya kan, proyeknya apa yang harus dilakukan. Nah itu kan lebih baik, ya kan, ketimbang gini, misalkan teman-teman semua tuh bergabungnya ikut teman yang mayoritas main game gitu ya. Main game itu bukan sembarang game, ya kan, bisa berjam-jam, bahkan hampir seharian gitu ya. Kalau misalkan dari game bisa menghasilkan, ya bisa ikut turnamen, dapat hadiah, ya itu terserah, ya kan. Kalau saya mah nggak suka game gitu aja, paling main satu kali udah selesai. Kalau misalkan fokus di game, main game terus, ya kan, dan nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya, cuma sekedar ngisi waktu luang, yang bukan ngisi waktu luang itu sih ya namanya menggunakan waktu yang banyak itu ya untuk main game. Nah ini kan salah ya. Jadi ngapain kita berteman dengan orang yang jelas-jelas dia sangat suka game tapi dia nggak bisa memonetize, ya kan, game itu jadi duit gitu loh, jadi uang. Kalau misalkan teman-teman suka game, ya silahkan cari orang-orang yang suka main game tapi diduitkan gitu kan, ada manfaatnya loh. Untuk masa depan ada backupnya dari sana. Bikin YouTube misalkan, main game ya, channel konten game, nggak apa-apa, ya kan, karena ada penghasilan di situ, ada hal positif di situ kan, bisa membangun passive income dari situ.
Daripada ketimbang kita main game yang nggak ada manfaatnya, ya kan, ya hilangkan saja, berhenti gitu, tinggalin, ya kan. Banyak orang yang jago main game, saya percaya, sangat percaya banyak orang yang jago main game. Bahkan contoh salah satunya yang main Mobile Legends aja kan, pasti banyak yang ranknya mungkin ya, ranknya ya kali ya udah apa namanya, mythic ya, udah mythic, yang mungkin udah mythic gitu, tapi dia nggak bisa memonetize itu gitu loh, nggak bisa menguangkan gamenya itu, ya kan. Banyak yang seperti itu gitu loh, sayang sekali menurut saya. Itu kan hobi dia main game. Kalau dia bisa membuatkan itu jadi duit, ya lebih baik. Nah, jadi teman-temannya harus satu frekuensi lah, satu visi ke depannya. Nah, selama 5 tahun ke belakang, apa yang 5 tahun ke belakang lakukan? Kalau misalkan perubahannya hanya sedikit sekali gitu ya, sedikit, bahkan mungkin ya cuma seberapa gitu, berarti ada yang salah lagi. Selain faktor tadi teman, ya mungkin faktor dianya juga kan, dianya malas untuk ngapa-ngapain gitu, malas untuk berkembang, malas untuk mencari informasi, malas untuk belajar ilmu yang baru, ya kan, malas untuk baca buku, apalagi baca buku, ya kan. Ke Gramet aja mungkin belum pernah gitu kan. Itulah mungkin tamparan juga untuk teman-teman semua, barangkali yang sampai sekarang hidupnya belum pernah ke Gramedia sama sekali, mungkin pasti ada. Kalaupun pernah, mungkin nganter pacarnya atau nganter saudaranya ke Gramedia untuk membelikan buku buat dia gitu kan, tapi dia nggak beli untuk dia sendiri gitu. Sedangkan buku di Gramedia kan banyak, apalagi Gramedia Pusat gitu kan, buku tentang pengembangan diri banyak, ya kan, tentang bisnis banyak, tentang apapun itulah, selama bermanfaat ya silakan gitu. Jadi koreksi, kita kira-kira direvisi nih, renungi gitu, renungi, ditulis kira-kira 5 tahun ke belakang saya tuh ngapain aja sih, kok bisa hidup saya seperti ini gitu loh. Saya sendiri cenderung menyesal gitu ya, kenapa saya tahu ilmunya baru sekarang, kenapa nggak dari dulu. Mungkin kalau tahu dari dulu cara manage waktu, cara manage keuangan, cara manage segala macam itu, ya mungkin nggak bakal lebih baik dari ini, harusnya kan, harusnya bakal lebih baik gitu. Saya nyesel dulu, fokus saya hanya ngontes, pelajari ngontes ya kan, sampai suatu ketika saya mikir, ini ngontes jalan hidup bukan gitu kan, jalan masa depan apa bukan. Ternyata jawabannya bukan gitu. Akhirnya saya harus cari jalan yang lain. Ngontes nggak apa-apa, itu kan fast income, ya kan, cepet kita dapatnya. Ya bisa aja bulan ini dapat 20 juta, 30 juta dari ngontes, itu kan gampang kalau tahu caranya mah. Nah itu. Tapi selama ini saya mikir, oh iya ya, dari kontes tuh ternyata bukan tujuan hidup saya gitu kan, bukan tujuan untuk masa depan saya. Akhirnya saya mulai dari situ, belajar, ya kan, beli buku, ketemu orang-orang yang udah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nggak melulu tentang bisnis, ya kan, ada yang pengalaman tentang, ya kalau saya orangnya gini ya, saya dari SMP ya udah terbiasa nongkrong di warung. Saya bukan sekedar nongkrong, jadi nongkrong di warung dari SMP, SMK sampai ya terakhir kan, baru-baru ini juga masih. Jadi gini prinsipnya, kalau saya tuh suka keluar rumah ya, cari kenalan, entah siapapun itu orangnya, kita ajak ngobrol gitu lah, kita berkomunikasi dengan orang, kita tukar pikiran sama orang tersebut gitu. Nah itu yang membangun sedikit demi sedikit gitu pengetahuan saya. Saya bukan dari keluarga dengan latar belakang orang kaya, ya kan. Kalau teman-teman tahu, ibu saya itu cuma pembantu gitu loh, ayah saya cuma pengangguran ya. Saya berjuang sendiri, saya punya adik. Kalau saya nggak survive gitu, siapa lagi gitu loh, siapa lagi yang bisa membiayai itu, siapa lagi yang bisa membuat keluarga saya bisa bertahan gitu kan. Ya dari situlah mikir. Jadi teman-teman silahkan coba praktekkan tips yang tadi yang saya sebutkan. Coba terbiasa saya kalau biasa kan ke warung kopi, ketemu ada orang, nah diobrolin di situ. Kadang-kadang saya suka ketemu sama orang-orang hebat loh di situ tuh. Saya nggak nyangka aja gitu, oh ada ternyata ini kepala sekolah bukan kepala sekolah ya istilahnya, di bagian apa gitu, pokoknya posisi dia udah strategis banget ya.
Nah, dari mobilnya juga udah kelihatan gitu. Oh iya, ya orang-orang ada lah. Nah, kita tukar pikiran di situ. Dia tentang pelabuhan, tentang pelabuhan kan. Oh, pelabuhan tuh kayak gini. Oh iya, oh dari situ saya tahu. Terus saya ketemu, nggak sengaja ketemu Bos Rotan gitu dulu, ya kan. Dulu ketemu Bos Rotan, tapi dia sekarang udah bangkrut, naik sepeda ontel, sepedanya udah karatan semua kan, udah hitam. Tapi dulunya dia pernah berjaya gitu di masanya waktu Rotan itu masih naik, ya kan. Belum lagi ketemu orang-orang yang memang lebih dari kita gitu kan. Kadang kita kan nggak tahu gitu kehidupan mereka seperti apa. Bisa-bisa aja dia cuman pengen mampir di warung kopi, cuma ngopi doang, bukan kafe, warung kopi pinggir jalan gitu loh. Bisa saja orang itu lebih hebat dari kita gitu. Soalnya kalau saya ini ya, seleranya orang yang sudah mampu kan biasanya mampu dalam arti ya dia tuh ngerti hidup tuh bukan cuma untuk menghamburkan uang, cuma untuk nongkrong-nongkrong terus di kafe kan, bayar di kafe yang emang cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas doang. Pasti dia tahu udahlah, saya lebih nyaman di pinggir jalan. Apalagi orang-orang tua kita zaman dulu kan pasti suka banget ngobrol di pinggir jalan. Nah, orang-orang kayak gini nih nah kan, yang siapa sangka dia itu lebih baik dari kita. Nah, dari situ saya belajar. Saya mulai dari SMP, terus SMK juga, saya sering nyari orang, sering ketemu orang. Dulu saya orangnya pemalu gitu kan, ngobrol jangankan di YouTube ya. Awal YouTube saya mungkin teman-teman sudah tahu bahasa yang saya gunakan seperti apa, ya kan, kalimat saya seperti apa, gerak-gerik saya seperti apa. Mungkin tahu. Dibandingkan dengan saat ini ya mungkin sudah berubah gitu. Nah, itu hasil dari saya sering berbicara dengan orang, saya sering ketemu sama orang. Nah, dari situlah mulai pengembangan diri itu ada. Ya kan? Saya yakin kalau misalkan pengetahuan kita ada, ya kan, terus kenalan kita banyak, ya orang-orang yang terdekat kita emang positif, ya bukan orang-orang sampah yang sukanya nyinyirin orang, sukanya mau main-main yang nggak jelas, ya ini orang-orang yang memang fokusnya membicarakan masa depan. Nah, kalau lingkungan kita seperti ini kan, saya yakin suatu saat juga saya bisa seperti mereka gitu loh, ya kan. Daripada nongkrong-nongkrong gak jelas, ya kan, buang duit cuman buat top up game, ya kan. Udahlah, silahkan koreksi 5 tahun ke belakang seperti apa, terus bandingkan dengan hari ini. Sok silahkan komentar di bawah, ya berikan kisah-kisahnya kalau ada. Saya mau baca, mau tahu kira-kira teman-temannya ada perubahan arah kemana nih. Jangan sampai kita cuma diam di tempat aja gitu, apalagi malah makin hancur gitu, malah makin gak jelas arahnya mau kemana. Silakan tuliskan ceritanya di bawah, saya mau baca. Oke, mungkin itu saja. Ini untuk renungan teman-teman juga, renungan saya juga. Untuk ke depan harus bisa belajar lebih baik dari pengalaman 5 tahun ke belakang, ya berarti 5 tahun ke depan harus lebih baik dari hari ini gitu kan, atau 10 tahun ke depan harus lebih baik dari ini. Nah, silahkan teman-teman praktekkan, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.